Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Friskayanti. Di sini saya akan memaparkan materi ke-6, yaitu identifikasi dan analisis masalah dalam perencanaan penelitian. Untuk memenuhi tugas mata kuliah karya tulis ilmiah. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu identifikasi masalah dalam karya tulis ilmiah. Identifikasi masalah merupakan suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian. Selain dari latar belakang dan juga perumusan masalah yang ada, rumusan masalah ini merupakan batasan atau poin apa saja yang menjadi landasan untuk diuraikan atau untuk dipecahkan. Nah, identifikasi masalah dalam karya tulis ilmiah itu sendiri merupakan proses atau hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, suatu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses yang lain. Nah, sebelum memasuki materi yang selanjutnya, untuk karya tulis ilmiah sendiri ada macam-macam karya tulis ilmiah. Di antaranya ada artikel, ada makalah, ada skripsi, ada kertas kerja atau work paper, ada juga paper. Nah, work paper itu biasanya digunakan untuk kalangan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan setara diploma S1, S2, dan S3. Nah, selanjutnya ada tesis juga, itu untuk bermanfaat untuk menyelesaikan setara S2, dan kemudian ada disertasi yang digunakan untuk S3. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah menganalisis masalah dalam karya tulis ilmiah. Nah, hal pertama yang harus diajarkan sebelum belajar menulis karya ilmiah adalah memahami karya tulis ilmiah itu sendiri melalui contoh analisis jurnal misalnya. Makalah ilmiah biasanya dipublikasikan di jurnal. Nah, jurnal ilmiah adalah majalah terbitan dan biasanya memuat KTI atau disebut juga karya tulis ilmiah. Kemudian kaitannya dengan karya ilmiah itu sendiri, jurnal juga dikatakan sebagai media tempat mempublikasikan karya ilmiah yang telah dibuat dengan tujuan utamanya yaitu menyebarluaskan suatu pengetahuan dan temuan baru dari penelitian. Kemudian jurnal itu sendiri adalah kegiatan. Analisis jurnal itu sendiri merupakan kegiatan untuk memperhatikan esensi utama dari penelitian yang telah dipublikasikan oleh sumber daya ilmiah, kemudian memadukannya dengan gagasan dan gagasan penganalisis. Dalam analisis jurnal, kita akan memberikan pernyataan singkat dan deskriptif dari jurnal. Nah, berikut langkah-langkahnya analisis masalah pada jurnal dalam karya tulis ilmiah. Ada 3 poin di sini. Yang pertama yaitu pastikan standar kualitas. Nah, jurnal ilmiah yang mengandung unsur artikel pre-review untuk memastikan bahwa artikel tersebut memenuhi standar kualitas jurnal dan validitas ilmiah. Oleh karena itu, sebelum menganalisis dan mereview jurnal, pastikan jurnal tersebut memenuhi standar ilmiah yang akan kita kaji. Kemudian poin yang kedua yaitu memberikan informasi yang rinci. Penerbitan hasil penelitian merupakan bagian penting dari semua jenis metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu, karena mendeskripsikan percobaan atau perhitungan, informasi yang cukup harus disediakan sehingga peneliti independen dapat mengulangi percobaan atau perhitungan tersebut untuk memverifikasi hasilnya. Kemudian poin yang terakhir yaitu pastikan ilmiah. Nah, yang terakhir yaitu poin pastikan ilmiah. Saat menulis laporan, analisis untuk setiap artikel jurnal harap dipastikan bahwa
penulisan tersebut dengan metode bahasa yang digunakan memenuhi standar bahasa yang kita yakini. Misalnya, untuk Indonesia menurut PBU dan KBI. Ini karena catatan artikel kita adalah bagian dari catatan ilmiah yang permanen. Nah, sebelum melakukan analisis, kita perlu menerapkan beberapa hal. Ada 5 poin ini. Sebelum melakukan analisis jurnal yang sesuai, lakukan beberapa hal. Di antaranya ada, silahkan membaca ringkasannya, kemudian latar belakang penelitian, menarik kesimpulan secara langsung, dan yang keempat, temukan poin atau posisi utama artikel, dan yang terakhir yaitu tinjauan argumennya. Kemudian materi yang ketiga yaitu struktur identifikasi masalah karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan. Karya tulis ilmiah dapat didefinisikan sebagai sebuah tulisan atau laporan tertulis yang menjelaskan mengenai hasil penelitian atau kajian dari suatu masalah. Hasil penelitian untuk karya ilmiah ini biasanya dilakukan oleh satu orang, boleh juga oleh kelompok. Nah, untuk memenuhi kaidah atau etika keilmuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam menulis karya ilmiah, penulis harus memenuhi struktur karya ilmiah yang berlaku. Nah, di sini saya mengambil contoh karya tulis dalam pendidikan dalam penulisan skripsi yang biasanya digunakan untuk penyelesaian setara S1. Nah, berikut contoh strukturnya. Itu ada 8. Yang pertama, halaman judul. Yang bagian awal yaitu halaman judul. Judul harus jelas, judul harus sesuai dengan harus jelas dan harus tepat dan jelas. Kemudian yang kedua yaitu abstrak. Bagian yang kedua yaitu abstraknya. Bagian yang ketiga yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, ada rumusan masalah. Latar belakang itu biasanya berisi tentang mengapa penelitian itu dibuat. Latar belakangnya di situ biasanya terdapat di bagian latar belakang. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya terdapat poin-poin yang nantinya bakal dibahas dalam skripsi tersebut. Biasanya ada beberapa poin itu yang nanti bakalan dibahas dalam skripsi tersebut. Nah, untuk rumusan masalah itu juga harus ditulis dengan jelas, dengan sejelas-jelasnya. Kemudian tujuan penelitian biasanya dicantumkan di bagian awal, yaitu di pendahuluan. Tujuan penelitian itu apa? Untuk menyelesaikan studi S1, penelitian yang terkait dengan penelitian tersebut. Kemudian manfaat penelitian juga terdapat pada bagian-bagian awal, yaitu pendahuluan. Kemudian yang keempat yaitu kerangka teori, yang biasanya terdapat 2 poin, yaitu landasan teori, ada hipotensi penelitian. Landasan teori yang lebih seperti rumusan masalah, tapi ini lebih ke inti yang akan dibahas dalam ulasan skripsi tersebut. Kemudian hipotesis penelitian lebih kepada kesimpulan dari skripsi yang dibahas tersebut. Kemudian yang poin kelima yaitu jenis penelitian. Ada
Ya, poin keenam yaitu metode penelitian. Di antaranya ada jenis penelitian, definisi konsep, operasional variabel. Terus poin yang keduanya ada populasi dan sampel penelitian, jenisnya, sumber penelitian itu seperti apa, teori pengumpulan datanya, teknik analisis dan pengujian data. Kemudian bagian keenam yaitu pembahasan secara keseluruhan, penelitian itu sedang membahas apa saja, dan yang ketujuh kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang keenam, yaitu identifikasi dan analisis masalah dalam perencanaan penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.